Setelah memastikan diri lolos ke 8 besar dengan status juara grup, Timnas U17 diketahui merasa antusias menyambut laga melawan Korea Utara. Meskipun begitu, semua juga harus tahu kalau Korea Utara bukanlah tim yang bisa dianggap mudah. Sebab bagaimanapun mereka punya satu keunggulan yang menjadi ciri khas, yaitu determinasi. Yap, Korea Utara memang dikenal sebagai tim yang sangat militan, di mana itu secara umum mampu menutupi segala kekurangan skill individu yang mereka miliki. Dan memang udah umum terjadi kalau negara-negara berbasis garis kiri memang sedari kecil dididik untuk memiliki rasa militansi luar biasa ke negara mereka. Kendati di satu sisi pelatih Korea Utara, Tae Sang-oh, mengakui kalau cara bermain timnas Indonesia cukup sulit dianalisis. Pasalnya dari 3 pertandingan di fase grup, tim Garuda selalu menampilkan permainan yang berbeda-beda. Namun dari sisi Indonesia sendiri, Coach Nova diketahui udah punya rencana untuk gimana caranya lawan permainan super agresif dari Korea Utara, di mana nama Evandra kemungkinan besar akan menjadi kunci dalam skema yang akan dimainkan. Sebagai pelatih, Coach Nova dianggap udah tahu betul setiap karakter pemain yang ia miliki. Dan di tim U17 nggak ada yang ketergantungan oleh 1 atau 2 pemain, di mana artinya tim ini dibentuk berdasarkan asas kolektivitas. Yap, layaknya pelatih modern, Coach Nova tahu kalau sebuah sistem bisa berjalan kalau semua pemain bisa menjalankan itu semua dengan porsinya masing-masing. Dan kita bisa lihat dalam 3 pertandingan di fase grup, para pemain terlihat begitu solid, terutama dalam menjalankan organisasi pertahanan. Meskipun begitu, yang jadi catatan adalah sistem ini agak sedikit nyendat saat di laga versus Afghanistan, terutama di babak pertama, yang mana ketika itu Coach Nova menurunkan cukup banyak pemain pelapis. Namun kembali lagi, secara overall, tim ini memang udah kelihatan jelas cukup solid sebagai sebuah kesatuan. Sementara itu, melihat catatan yang ada, pelatih Korea Utara, Tae Sang-oh, mengakui jika Indonesia adalah tim yang cukup sulit dianalisis. Sebab dari 3 match di fase grup, tim ini cenderung bermain dengan gaya yang beda-beda. Terkadang bisa bermain sangat dalam, membentuk garis pertahanan yang rapat. Namun dalam satu momen lainnya, Indonesia bisa benar-benar bermain sangat menyerang. Selain itu, dari 7 gol yang diciptakan, semua lahir dari situasi yang berbeda-beda. Ada yang melalui sebuah hasil oportunis, lalu ada yang melalui counter, serta ada juga yang melalui sebuah build-up yang oke. Kemudian yang membuat Tae Sang-oh beneran waspada, pasti permainan transisi Indonesia yang dianggap sebagai hal yang paling berbahaya. Di mana itu bisa terlihat ketika laga melawan Afghanistan. Yap, dalam proses gol pertama, gak ada yang nyangka Indonesia secara tiba-tiba bisa melakukan serangan balik dengan menempatkan 4 pemain untuk kemudian diselesaikan dengan baik oleh Alberto. Jelas hal semacam ini bisa jadi adalah ancaman nyata bagi Korea Utara. Karena biar gimana pun, pertahanan mereka juga nggak bagus-bagus amat selama di fase grup. Sementara itu dari sisi Korea Utara, mereka sendiri adalah tipe sebuah tim yang bermain sebagai unit. Soal urusan skill, mereka boleh kalah dibandingkan Korea Selatan. Tapi ya tadi, soal militansi, tim ini nggak usah ditanya lagi. Ya iyalah, kalau mainnya kelemar-kelemar, tahu sendiri, Opa Kim Jong-un kayak apa, kan gitu. Nah dari sisi taktik, tim ini adalah tipe tim yang sangat reaktif. Yang mana artinya mereka akan bermain dengan gaya main menunggu untuk kemudian melakukan fast break. Dan yang perlu jadi catatan buat Coach Nova, Korea Utara ini mainnya kenceng. Lalu mereka juga bukan tipe tim yang banyak drama. Artinya pemain mereka nggak akan semudah itu jatuh dan merengek minta belas kasihan dari wasit. Sehingga apapun caranya, Coach Nova harus menyiapkan timnya dengan segala potensi duel-duel fisik yang mungkin akan jauh lebih intens ketimbang saat bersua Korea Selatan. No backing down. This
Di sisi lain, Coach Nova pastinya juga paham jika ini akan jadi laga yang berat. Dan ia juga paham kalau ia nggak akan terus-terusan meminta pemainnya buat terus menggenjot fisik secara percuma. Karena semua tahu, main di negara modelan Timur Tengah yang punya tingkat kekeringan udara yang tinggi serta panas, so pasti bikin pemain cepat dehidrasi. Nah, yang bikin salut, gila sih adik-adik U17 ini, walaupun main di tempat yang panas pol, tapi mereka menunjukkan kalau ketahanan fisik mereka nggak main-main. Selain tentunya, para pemain juga paham kapan waktunya ngegaspol, kapan waktunya ngerem, sehingga nggak ada yang namanya tenaga terbuang sia-sia, kan gitu. Yap, untuk laga melawan Korea Utara, Coach Nova pastinya udah menyiapkan taktik khusus buat melawan mereka. Dan nama Evandra dianggap akan jadi faktor kunci dari taktik ini. Memang sepanjang laga Evandra mungkin jarang banget membawa bola dalam waktu yang lama. Namun yang jadi keunggulan pemain ini dalam sistem Coach Nova adalah pergerakan tanpa bolanya yang ciamik. Bagi pemain umur segitu, jelas visinya udah kelihatan jelas kalau dia akan jadi pemain yang cerdas. Dan Evandra seolah tahu kemana ia harus bergerak untuk menemukan ruang kosong. Sepak bola itu nggak ada yang pasti, tapi pergerakan Evandra adalah hal yang pasti. Nah, selain Evandra, Coach Nova juga masih punya pemain seperti Alberto di lini tengah. Dan pemain ini meskipun secara kecepatan nggak secepat pemain lain, tapi Alberto juga punya sentuhan yang bisa merubah situasi dalam satu momen. Namun untuk jadi catatan, bahkan buat semua pemain, jangan terlalu lama pegang bola, karena Korea Utara nggak akan segan buat melakukan apapun demi dapat bola. Sebab di babak gugur, satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal. Jadi mudah-mudahan, ya mainnya bisa sabar, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga berhasil timnas U17. Entah gimana nanti hasilnya, yang jelas Mimin pribadi udah bangga sama kalian. Dan mudah-mudahan kedepannya tim ini bisa jadi tim yang menjanjikan, serta para pemain yang ada bisa jadi penerus buat timnas senior. Fokus, kerja keras, serta jangan mudah puas. Karena sekelas pemain top dunia aja masih harus kerja keras, ya kali kitanya enggak, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.